Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang marketing mix. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdurrahman dari kelas Manajemen Bisnis Industri Furnitur dengan NIM A013217. Pertama, kita ke pengertian terlebih dahulu. Pengertian marketing mix atau bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong mendefinisikan bahwa marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan produk, harga, promosi, dan distribusi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon pasar yang diinginkan. Atau secara sederhana, yaitu kumpulan dari beberapa variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat menghasilkan respon pasar yang sesuai dengan tujuan pemasaran di dalam pasar sasaran. Selanjutnya yaitu manfaat dari marketing mix atau bauran pemasaran. Pertama yaitu sederhana. Konsep ini menyederhanakan dan menyatukan berbagai kegiatan pemasaran menjadi satu, sehingga pemasaran lebih mudah untuk dilakukan dan dikelola. Yang kedua yaitu alokasi sumber daya yang bijaksana. Sumber daya biasanya bersifat terbatas, sehingga harus digunakan seefektif mungkin. Dengan konsep bauran pemasaran, pemilik bisnis mampu mengetahui seluruh elemen dalam pemasaran sehingga sumber daya yang digunakan menyesuaikan elemen lainnya. Yang ketiga yaitu alokasi tanggung jawab. Bauran pemasaran akan membuat pemilik bisnis belajar untuk membagi tugas pemasaran yang sesuai dan seimbang. Penggabungan variabel pemasaran akan menghasilkan job yang bermacam-macam, walaupun dalam bisnis membutuhkan tim yang solid dan satu. Akan tetapi pemilik bisnis ataupun manajer perlu untuk mengalokasikan tanggung jawab kepada tiap orang sesuai dengan job dan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat yaitu memfasilitasi produk komunikasi. Manfaat ini merupakan kelanjutan dari poin sebelumnya, yaitu alokasi tanggung jawab. Apabila pemilik bisnis mampu mengalokasikan tanggung jawab untuk tiap divisi dengan job masing-masing, maka selanjutnya dapat belajar mengenai bagaimana menyatukan komunikasi di antara semuanya. Yang terakhir yaitu mampu menganalisa keuangan. Pemilik bisnis harus mengetahui bagaimana arus biaya dan pendapatan sesuai dengan situasi yang terjadi. Banyak elemen pemasaran yang harus dijalankan, membuat pemilik bisnis akan lebih pintar mengalokasikan keuangan, sehingga dapat membiayai banyak kebutuhan dan tetap menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yaitu komponen marketing mix yang kita pahami yaitu ada 4. Yang pertama yaitu produk, yang kedua yaitu price, yang ketiga yaitu place, yang keempat yaitu promotion atau disingkat 4P. Yang pertama yaitu produk. Menurut teori, produk adalah semua bentuk yang ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
Bentuk kebutuhan atau keinginan itu dapat berupa bentuk fisik ataupun jasa. Adapun pengertian produk yang lain adalah sesuatu yang diproduksi perusahaan yang akan didistribusikan. Kualitas suatu produk haruslah sangat bagus supaya produk tersebut dapat bersaing di pasaran. Karakteristik produk sendiri yaitu memiliki manfaat. Yang kedua yaitu desain, atribut, kemasan atau branding yang menarik. Yang ketiga yaitu produk disempurnakan dari waktu ke waktu. Implementasi produk sendiri ke dalam produk Indomie yaitu produk yang diproduksi oleh Indomie adalah mie yang memiliki kualitas tinggi dengan macam varian, yaitu Indomie goreng dengan rasa yang berbagai macam seperti Indomie goreng spesial, Indomie goreng rendang, dan lain-lain. Pada Indomie kuah juga memiliki varian rasa, yaitu Indomie rasa soto spesial, Indomie rasa ayam bawang, dan bahkan ada Indomie cita rasa tradisional seperti Indomie goreng cakalang, Indomie goreng rasa soto Betawi, dan soto Banjar. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga yang dimaksud di sini adalah jumlah uang yang harus diberikan customer kepada perusahaan untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Pada poin perusahaan kalian harus berpikir bagaimana cara agar perusahaan kalian dapat membuat customer merasa uang yang mereka berikan itu sebanding dengan produk yang dia dapatkan. Atau dalam istilah bahasa Inggris yaitu worth it. Pendekatan penetapan harga tersendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu harga berdasarkan biaya, harga berdasarkan nilai, dan terakhir yaitu harga berdasarkan persaingan. Implementasi produk Indomie yaitu harga satu bungkus Indomie berkisar mulai dari Rp2.500 sampai dengan Rp5.000, tergantung tempat pembelian, jenis, dan varian rasanya. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 bungkus Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau, membuat produk ini menjadi mie instan favorit bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Yang ketiga yaitu flash atau saluran distribusi. Berhasil atau tidaknya suatu strategi marketing ditentukan juga oleh saluran distribusi atau flash. Di dalam marketing mix, saluran distribusi menempati posisi krusial. Saluran distribusi sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat jasa atau produk yang mudah diperoleh oleh customer. Perusahaan haruslah memperhatikan kemudahan akses dan ketersediaan pada outlet karena tujuan dari distribusi sendiri ialah menyediakan produk dan jasa untuk konsumen pada tempat dan waktu yang tepat. Komponen kegiatan promosi yaitu advertising atau periklanan, personal selling atau penjualan pribadi, sales promotion atau promosi penjualan,
public relation atau publisitas. Implementasi produk Indomie. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005 sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Promosi adalah sebuah upaya membujuk untuk mengajak konsumen untuk menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Promosi dalam implementasi produk Indomie sendiri yaitu Indomie saat ini sudah dikenal oleh masyarakat luas dan memiliki brand equity yang sangat kuat sehingga dapat bertahan sebagai top of mind merek mie instan. Indomie tidak boleh lengah. Dalam artian Indomie masih tetap harus mengadakan promosi untuk merimain customer bahwa Indomie masih eksis dan selalu berinovasi untuk merejuvenasi produk maupun strategi promosinya. Tujuan dari marketing mix sendiri yaitu 1. Pemasaran langsung atau direct marketing. Direct marketing adalah suatu bentuk sistem pemasaran interaktif yang dapat menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Yang kedua adalah periklanan atau advertising. Periklanan merupakan salah satu bentuk kegiatan penting dalam melakukan marketing mix. Tujuan utama dari periklanan ini adalah untuk dapat memberikan informasi tentang produk, barang atau jasa kepada target konsumen agar mampu meningkatkan penjualan. Yang terakhir yaitu promosi penjualan atau sales promotion, yaitu kumpulan berbagai alat intensif yang dirancang untuk mendorong pembelian suatu barang atau jasa. Fungsi marketing mix sendiri yaitu fungsi distribusi fisik. Distribusi fisik suatu produk dapat dilakukan dengan cara mengangkut dan menyimpan produk. Fungsi pertukaran, konsumen dapat membeli produk yang berasal dari produk produsen, baik itu dengan menukar uang dengan produk atau melakukan pertukaran produk dengan produk untuk digunakan sendiri atau untuk dijual kembali. 3. Fungsi perantara. Marketing ini merupakan media perantara untuk menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Lanjut ke kelebihan marketing mix itu sendiri. Marketing mix atau bauran pemasaran memiliki kelebihan yaitu memudahkan dalam pengembangan produk. Yang kedua, memudahkan dalam diferensi bisnis. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat pemasaran yang kuat. Di samping kelebihannya, marketing mix juga mempunyai kekurangan. Kekurangan marketing mix sendiri yaitu tidak dapat membahas terkait hubungan dengan konsumen dan brand experience, menganggap konsumen sebagai suatu pihak pasif yang tidak dapat memungkinkan untuk melakukan interaksi dengan yang lain.
dan lebih berorientasi pada internal bisnis sehingga tidak mempertimbangkan perilaku konsumen. Contoh penerapan bauran pemasaran atau marketing mix adalah sebagai berikut. Semisalnya, jika saat ini kita menjual produk skincare berskala besar, maka untuk bisa meningkatkan omset penghasilan, kita bisa menerapkan konsep marketing 4P. Seperti yang dijelaskan di atas, yakni selain memasarkan atau menjual skincare secara offline, kita pun bisa memasarkannya secara offline. Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, kita bisa menggunakan produk skincare tersebut sebagai bukti testimoni secara nyata. Kemudian, sesekali lakukan promosi lewat event, diskon potongan harga, diskon gratis produk yang lainnya untuk menarik minat pembeli. Intinya, pelaksanaan marketing mix adalah menerapkan beberapa strategi marketing untuk dikombinasikan dan dilaksanakan menjadi satu. Sebab dari beberapa kombinasi strategi marketing tersebut tentu berpeluang untuk meningkatkan penjualan dengan skala yang lebih besar. Kesimpulan dari marketing mix yang sudah saya jelaskan tersebut, setelah dijabarkan secara jelas di atas, maka marketing mix adalah bagian dari perusahaan yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita berencana menjalankan sebuah usaha atau bisnis, maka keempat konsep marketing mix ini harus kita jalankan dengan baik. Konsistensi harus tetap diterapkan bahkan ketika perusahaan sudah berjalan. Misalnya saja perusahaan hendak menciptakan produk baru sebagai penunjang produk pertamanya. Dalam contoh di atas misalnya, sebuah perusahaan menyediakan produk utama kasur. Maka produk penunjang yang bisa diciptakan adalah bantal, guling. Maka perlu riset lebih dahulu dari segi kebutuhan masyarakat agar bantal dan guling seperti apa yang nyaman. Begitu seterusnya hingga konsep 4P dilakukan semua. Soal konsistensi yang harus terus dilakukan secara khusus, perekrutan SDM dan SOP dalam perusahaan. Contoh marketing mix adalah ketiga hal ini akan berganti seiring dengan bertambahnya usia karyawan dan berkembangnya zaman. Contohnya saja promosi. Bisa menggunakan cara yang lebih menarik ketika sosial media menciptakan fitur-fitur baru di dalamnya yang menarik perhatian masyarakat. Sedangkan untuk ESDM juga harus diperbarui secara konsisten ketika salah satu karyawan tidak bisa diajak bekerja sama atau mengalami penurunan kinerja. Sedangkan SOP juga terus dipantau bahkan diperbarui secara berkala ketika pada beberapa fungsinya tidak bisa dijalankan dengan baik. Sebagai pemilik perusahaan, menjalankan marketing mix ini penuh dengan trial and error yang harus terus dicoba dan dievaluasi agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya.
kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.